A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Fathul Qarib malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati. Faslun, pasal ini menerangkan beberapa hukumnya udhiyah atau kalau kita menyebut kurban. Fi ahkamil udhiyati kang tetap ing dalam neraka pira-pira hukumnya kurban. Bi dhammil hamzati kelawan dhamma hamzah udhiyah fil asyhari ing dalam kaul kang masyhur. Wa hiya utawi udhiyah. Udhiyah itu apa? Iku ismun jeneng nama lima kadue barang yudbahu kang den sembelih apa minan na'ami saking raja kaya hewan ternak. Jadi udhiyah itu nama untuk sesuatu yang disembelih dari hewan-hewan ternak yauma idin nahri ing dalam dinane idun nahr, dalam hari Idul Adha, wa ayyamit tasyriqi lan pira-pira dina tasyriq dan beberapa hari tasyrik, taqarruban krana ngeparek ilallah taala maring Gusti Allah taala. Tujuan menyembelihnya karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu disebut udhiyah. Jadi hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal udhiyatu tawi udhiyah iku sunatun sunnah muakkadatun kang den kukuhaken. Udhiyah itu adalah sunnah muakkadah hukumnya, alal kifayah, tingkat kifayah. Jadi sunnah muakkadah tapi sunnah kifayah. Faida atana likana wis ing dalam faida atama ku ing dalam nalikane nekani biha kelawan udhiyah sapa wahidun wong siji min ahli baitin saking ahli omah. Ketika ada salah satu orang di rumah ada yang sudah melaksanakan udhiyah, maka kafa mongko nyukupi apa ityan an jami'ihim saking sekabehane ahli bait. Maka sudah cukup untuk semuanya. Jadi ketika satu rumah sudah ada yang melaksanakan udhiyah, maka karena ini adalah sunnah kifayah, maka yang lain pun sudah gugur. Wala tajibulan ora wajib opo al udhiyatu udhiyah, tidaklah wajib udhiyah itu illa bin nadri kecuali kelawan nazar, kecuali dengan nazar. Ketika nazar maka menjadi wajib. Jadi udhiyah wajib hanya ketika ada nazar. Ketika enggak nazar ya tetap hukum asal yaitu sunnah muakkadah. Sekarang bentuk hewannya, wa yaji'ulan nyukupi fiha indal mudhiyah apa al jada'u poel siji minad dhani saking wedhus gembel. Jada' atau kambing domba yang sudah umur 1 tahun masuk tahun kedua itu sudah mencukupi untuk udhiyah. Wa huwa utawi jada'u minad dhani kuma hewan kambing lahu kang iku tema sanatun utawi setahun. Wa ta'analan masuk apa ma fi tsaniyatin dan tahun kedua. Sudah umur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Ini dari domba lah. Domba itu yang bulunya hewan yang gembel ya. Wa tsaniyu lan poe loro minal maksi saking kambing. Kambing ini yang bulunya enggak gembel ini. Wa huwa tawi sania minal maksi kuma hewan kambing lahu kang iku tema sanatani utawi 2 tahun. Hewan
kambing yang sudah usia 2 tahun wa ta'ana masuk apa ma fi tsalisati dan tahun ketiga dan masuk tahun ketiga. Jadi hewan kambing yang sudah usia 1 tahun dan masuk tahun ketiga ini disebut tsaniya ma'zin, tsaniya wa tsaniyu minal ma'zi. Wa tsaniyu dan poel loro minal ibili saking onta. Sudah rontok 2 gigi seri dari onta. Watani utawi poel loro minal ibili kuma hewan onta lahu kang iku tema khamsu sinina utawi 5 pira-pira tahun. Ontanya itu ontanya ini onta yang sudah usia 5 tahun wa ta'ana dan masuk apa ma fi sadisati tahun ke-6 dan mulai masuk tahun ke-6. Jadi sudah sempurna usia 5 tahun. Kenapa ada persyaratan seperti ini? Karena pada usia itulah daging itu benar-benar sudah menata, sudah maksimal, dan secara bentuk pertumbuhan juga sudah mencapai puncak. Wasani ulan poel loro minal bakori saking sapi. Nyatane barang lahu kang iku kaduwe mak sanatani utawi 2 tahun. Kambing yang sapi yang usia 2 tahun. Wa ta'ana lan masuk apa ma fi tsalisati tahun ketiga. Kambing yang sudah 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Ini tsaniya minal baqar. Wa taji'ulan nyukupi apa? Ini jadi hewannya jelas, kambing. Kalau kambing domba itu usia 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau kambing biasa ini, kambing yang bukan domba itu berarti usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau onta itu usia 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau sapi itu usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Wataji ulan nyukupi opal badanatu onta ansab atin saking wong 7. Onta ini cukup untuk 7 orang. Ishtaroku kang sekutonan sopo sab'ah fitadhiyati dalam kurban biha kelawan badana, yang mana 7 orang tersebut itu bisa kurban dengan 1 onta atau sapi juga sama nanti ini. Wataji ulan nyukupi al baqaratu sapi ansab atin saking wong 7 juga kadali kaya mengkono onta, begitu juga sapi persis. Artinya 1 orang 7 orang ini membeli sapi iuran untuk disembelih untuk 7 orang itu tadi. Wataji ulan nyukupi apa asyatu wedus kambing ini mencukupi an syaksin saking awaan si wahidin kang siji. Kalau kambing itu untuk 1 orang. Wahia utawi syat iku afdalu lebih utama min musyarakatihi tinimbang saking oleh sekutotan syakhs fi ba'irin dalam onta. Dan 1 kambing kayak gitu itu lebih utama daripada orang ini bersekutu untuk membeli 1 onta 7 orang. Artinya seperti itu. Kalau dari sisi keutamaan penyembelihan, karena berarti ada 7 kali penyembelihan. Kalau 1 onta atau 1 sapi untuk 7 orang itu kan hanya 1 kali penyembelihan. Kalau 7 orang, 7 kambing tetap 7 kali nyembelih. Kalau daging biasanya lebih bagus sapi kalau dari sisi harga. Wa afdalu anwa'il udhiyati utawi luwih utamane pira-pira warnane udhiyah. Paling utamanya bentuk-bentuk udhiyah iku ibilun onta. Paling utama pertama onta. Suma bakono nanti sapi, suma bakono nanti wedhus. Sapi kemudian kambing. Ini bentuk-bentuk yang paling utama. Onta 1 orang, sapi untuk 1 orang, kemudian kambing. Wa arbaun, ini yang tidak bisa untuk kurban sekarang. Wa arbaun utawi hewan 4. Wafi ba'din nusakhilan dalam setengah nusakh warbaatun itu warbaatun hewan 4 iku latadzi ora nyukupi, tidak bisa. Arba'ah fi dhahayan dalam pira-pira kurban, tidak bisa hewan 4 untuk dijadikan kurban. Ahaduha dari salah sijine arba'ah yang pertama iku al-aura'u, hewan kang picek, al-bayyinu kang pertelo kang jelas, ai al-dhahiru tegese kang jelas apa auruha piceke aura. Hewan yang buta, yang jelas-jelas buta. Wa in baqiyat sanajanto isi tetep awal hadaqatu pelenge mata fil ashin dalam kalau kang asih, walaupun matanya masih jelas, hitamnya juga masih jelas, tapi kalau sudah buta tidak sah untuk dijadikan hewan kurban.
Wasani te kang kaping pindho, adapun yang kedua kalau arja'u hewan kang pincang, albayinu kang pertelo apa arjuha pincange arja. Yang kedua hewan yang pincang yang kakinya patah kan. Walau karena senajan to ana apa khusulul arji hasile pincang laha kadue arja iku inda ijaiha ing dalam nalikane nuroake arja litadhiyati krana kanggo kurban walaupun patahnya kaki, pincangnya kaki yang patah ini hasil ketika sedang dirobohkan untuk udhiyah. Bisa babi tirobiha kelawan sebab yang payingane arja dengan digar katakan atau dengan obat mabit itirob ya, itu akhirnya kemudian sampai ada yang kakinya patah itu menjadikan tidak cukup. Wasali itu tadi kang abituli kal mariudatu hewan kang loro yang sakit ya, yang penyakitan albayinu kang pertelo apa marduha larane marido yang memang jelas nampak sekali sakitnya. Walaya durulan ora bahaya apa yasiru hadil umuri sedikitnya ikilah biro-biro perkara. Kalau hanya sedikit saja tidak ngefek ya. Kalau buta picek tapi tidak nemen hanya sedikit katakan, atau pincang tapi hanya sedikit, atau sakit tapi sakit yang itu enggak apa-apa. Warabi utai kami papat ikol ansfa'u kang kuru sekali ya. Hewan yang sangat kurus. Wahyu utai ansfa'i ko allati hewan dahaba kang ilang apa muhuha utake allati. Hewan yang sudah hilang sumsumnya. Ai dahaba tegese ilang apa dimahuha sumsumnya. Minal hasli saking kuru. Karena saking kurus keringnya sampai hilang sumsumnya. Maka tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Alhasil kang hasil laha kadue alhasilu kang hasil laha krono marido. Jadi ajwa hewan yang sangat kurus kering ini yang sampai hilang sumsumnya, di mana hilang sumsum itu karena dari sakit atau sebagainya, pokoknya intinya itu sudah tidak sah untuk dijadikan kurban. Wah, sekarang yang bisa wa yuji ulan nyukupi apa al khasyu hewan kang den kebiri maktuul khasyateni kang den tugel perisilan lorone yang dikebiri ya, yang dikebiri diputus jalur ininya kejantanannya. Wal maksuratul qarni lan hewan kang pecah sungune itu juga enggak apa-apa, sah. Hewan yang pecah tanduknya pecah tetap sah. Ilam yu'athir lamun orang labeti apa kasru filahmi dalam daging, ketika tidak punya dampak kepada daging, tidak kok kemudian ketika memberikan dampak daging menjadi kurus ya itu enggak boleh. Wa yuji'ulan nyukupi adan halimali mencukupi juga bisa untuk kurban apa faqidul quruni hewan yang kesepen saking hewan yang tidak memiliki tanduk itu juga, hewan yang tidak bertanduk itu juga tetap sah di hukumnya untuk dijadikan hewan kurban. Wahya utawi faqidatul qurun ikal musammatu kang den arani bil jalha'i kalawan aran pucul, hewan tanpa tanduk, tanpa ini ya, kalau orang Jawa mengatakan ini hewan pucul. Pucul itu artinya tidak punya tanduk. Wala yaji ulan orang nyukupi yang tidak bisa nih apal maktu'atu hewan kang den tugel apa kul uduni sekabehane kuping, semua telinga itu terpotong, tidak boleh. Wala ba'duhan ora sebagiane udun. Walal makhlukatu lan ora hewan kang den ciptaake yang dilahirkan bila udunin kelawan tanpa kuping. Ini juga tidak sah untuk, tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Hewan-hewan yang tidak punya telinga, tidak punya kuping. Walal maktu'atu lan ora hewan kang den walal maktu'atu dzambi lan ora hewan kang den tugel buntute, termasuk hewan-hewan yang terpotong ekornya. Wala ba'dhi lan ora sebagian dambin atau sebagian ekornya itu terputus, itu juga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban.
Wa yadkhulu lan manjing, sekarang waktu penyembelihan. Wa yadkhulu lan manjing apa waktu dzabhi waktune menyembelih. Lil udhiyati kadue udhiyah, kadue hewan kurban. Masuk waktu min waktu sholatil id ya saking waktune sholat id. Pada saat waktu masuk sholat id. Aidin nahri tegese waktu Idul Adha, hari raya kurban. Wa ibaratur raudhah itu ibarat kitab raudhah wa aslu halan asale raudhah wa asli halan asale raudhah iku yadkhulu mancing apa waktu tadkhiyati waktune nyembelih kurban ida tolaat nalikane metu apa syamsu srengenge yaumon nahrin dan dinane nahar. Jadi masuk waktunya penyembelihan kurban itu ketika matahari terbit pada hari nahar, pada hari raya Idul Adha. Wa madholan wis liwat apa qadra rakaataini kira-kirane salat 2 rakaat wa khutbataini lan khutbah loro khafifataini kang ringan karone. Intaha wis tutuk apa ibaratur raudhah. Jadi matahari terbit dan sudah lewat kira-kira waktu untuk cukup sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Artinya sekitar setengah jam lah. Setengah jam setelah matahari terbit bisa waktu untuk penyembelihan. Penyembelihan bisa dimulai waktunya pada hari nahar itu. Wa yastamiru lan tetap terus apa waktu dzabhi waktu nyembelih, waktu terus ya bisa digunakan untuk penyembelihan kapan sampai kapan ila ghurubi syamsi itu kemarin suruh peserengnya min akhir ayam tasyrik saking akhirnya pira-pira dina tasyrik. Di akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah setelah asar ini. Ini pelaksanaan penyembelihan sampai di sana. Wa yautai ayam mutaslik ka salah satu dina telu al mutasilatu kang ketemu yang terus menerus bi asyri dzulhijjati kelawan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi 11, 12, 13. Itu untuk waktu penyembelihannya. Jadi waktu penyembelihannya dari hari raya Idul Adha itu pada hari nahar sampai terus sampai akhirnya hari tasyrik. Wa yustahabulan dan sunahake disunahkan pada waktu penyembelihan ini. Inda dzabhin dalam waktu nyembelih kurban. Apa khamsatu asya'a 5 biji. Yang sunah dilaksanakan ketika penyembelihan kurban. Ini pertama ahadu haudi salasina khamsah. Eko atas miatu maca bismillah. Jelas ini. Baca bismillah. Fa yaqulu mongko ngucap sapa dzabihu wong kang nyembelih, orang yang menyembelih ini. Bismillahi lawan ucapan bismillahi tasmiyahnya. Walaupun utai kang lebih sempurna itu bismillahirrahmanirrahim. Atau ada juga yang mengatakan bismillah Allah akbar. Falau lam yusami lamun ta orang maca bismillah sapa dzabih ketika seorang yang nyembelih itu tidak baca bismillah halal mau tetap halal apa al-madbuh hewan yang disembelih. Tetap halal. Asal orang Islam itu ketika sudah nyembelih kok lupa dia tidak baca bismillah tetap hewan sembelihnya halal. Wasani dari kambing dari kau sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baca bismillah sholawat. Wa yukrahulan dan makruhake apa ayya juma'in tang ngumpulake sapa dzabih baina ismillahi indal antara asmaul Allah wa ismi rasulih lan asmi Rasulullah. Enggak boleh ketika bismillahi wa rasulihi itu enggak boleh. Makruh. Jadi bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Itu sunah baca sholawat. Wa salih utai kami dulu iku istiqbalul kiblati madhab kiblat. Sunah untuk menghadap ke kiblat ini. Bidabihati kelawan hewan kang disembelih. Ai yuwajihu tegese ngadepake sapa dzabihu wong kang nyembelih madzabaha ing nggon sembelihane dzabihah lil kiblati maring kiblat. Wa yatawajjahu lan madhep sapa dzabih wa tegese dzabih aitul halimali. Orang yang nyembelih dan hewan yang disembelih pun sama-sama menghadap ke kiblat semuanya. Makanya kepalanya berarti nanti di selatan, kakinya di utara yang menghadap kiblat. Rusuk kirinya di bawah. Warabi ngutai kang kambing bawah iku takbiru maca takbiran. Belat tasmiyatin dalam satu maca bismillah wa badalan sawise tasmiyah sebelum baca basmalah dan setelah baca basmalah baca takbir. Salah sang kambing telu. Bisa Allah Akbar, bisa dengan takbiran Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah Akbar, bisa sampai walillahilham. Tapi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar juga sudah cukup. Kalau nggak disopal Mawardi, Imam Mawardi. Wal khamisu ta kang kaping 5, ada pun yang kelima iku doa, membaca doa bil qabuli kelawan
ketompone kurban. Membaca doa untuk supaya kurban itu diterima. Fayaqulu mengucap sapa dzabihu wong kang nyembelih. Orang yang nyembelih itu mengucapkan doa Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma du Allah hadihi utaiki udhiyah. Ya, inilah udhiyah iku mingka saking nikmate panjenengan wa ilaika lan taqarrub dateng panjenengan. Mingka saking panjenengan wa ilaika lan dateng panjenengan. Ai mingka ai min nikmatika terus wa ilaika ai taqarruban ilaika. Wa taqabbal mongko mugi nampi panjenengan. Ai hadhil udhiyatu tegese utawi ikilah udhiyah iku nikmatun nikmat mingka saking panjenengan. Ala yang ngerti sing ingsun wa taqarrabtu lan gawe ngeparak sapa ingsun biha kelawan udhiyah lan hadhil udhiyah ilaika maring panjenengan fataqabbalha mongko mugi nampa tuan ing udhiyah minni saking ingsun. Maka Allahumma hadhihi minka wa ilaika udhiyata disebut Bu, namanya orang yang udhiyah boleh kalau memang dia nyembelih untuk udhiyahnya sendiri ya Allahumma hadhihi minka wa ilaika udhiyatan fataqabbal minni ya gitu. Kalau mamanya yang yang udhiyah ini adalah orang lain katakan Zaid ya Allahumma minka wa ilaika Allahumma hadhihi minka wa ilaika udhiyata Zaidin fataqabbal minhu. Ini hal-hal yang disunahkan ketika menyembelih kurban. Sekarang yang masalah dagingnya ini. Wala yakulu lan ora kena mangan sapa mudhahi wong kang kurban, orang yang kurban ini. Sya'an siwi-wiji minal udhiyati saking hewan kurban al mandurati kang den nadari. Hewan kurban yang kurbannya nadar, maka orang yang kurban mudhahinya sama sekali tidak boleh memakannya. Bal yajibu balik wajib, wajib ya. Alaihi ngatasi mudhahi apa atasadduqu gawe sedekah bijami ilamiha kelawan sekabehane daginge udhiyah. Falau akharahu lamun ngakhirake sapa mudhahi ing tasadduq. Fata lafat mongko dadi rusak apa udhiyah lazimahu mongko wajib ing mudhahi apa dhamanuha nempuhi ing udhiyah. Jadi wajib hukumnya ketika udhiyahnya adalah udhiyah yang mandurah yang dinadarkan wajib bagi mudhahi untuk membuat sedekah dengan semua dagingnya. Kalau kemudian disedekahkannya nunggu akhir-akhir sampai sehingga dagingnya itu menjadi rusak, dagingnya menjadi bau tidak layak konsumsi, maka wajib bagi mudhahi orang yang udhiyah ini wajib untuk menggantinya untuk doman. Karena wajib harus maka secepatnya harus dibagikan. Wa yakulu lan mangan boleh memakannya sapa mudhahi. Wa yakulu mangan sapa mudhahi boleh memakan minal udhiyati saking hewan kurban. Al mutatawwa kang den gawe sunah apa biha udhiyah. Ketika hewan kurbannya mutatawwa, hewan kurban sunah, maka boleh memakan orang yang kurban ini. Berapa? Tulusan ing sepertelon. Tulusan ing sepertelon. Al jadidi mutirut kal kang jadid. Kal jadid mengatakan boleh memakan sepertiga, itu batas maksimalnya. Wa masulutane mangko tahi kang rong pertelon 2/3-nya iku faqila mangko den ucapake apa ya tasaddaqu gawe sedekah sapa mudhahi bihi makran tulutan. Maka disedekahkan ke yang 2/3 ini oleh orang yang kurban ini. Warajjahahu lan ngrajahake ngonjokake ingkil sapa Nawawi Imam Nawawi. Fi tashih tambihin dalam kitab tashih tambih. Wakilan dan ucapake apa yuhdi gawe hadiah sa mudhahi tulisan ing sepertelon lil muslimina maring wong Islam kabeh ala aghnia kang suki-suki. Ada kil yang mengatakan bahwa sepertiga ini sedekahkan hadiahkan kepada bukan sedekah hadiahkan kepada orang-orang Islam yang kaya. Wa yatasaddaqu lan gawe sedekah sapa mudhahi bi tulusin lawan sepertelon kang weneh al fuqara ing fakir min lahmiha saking daginge udhiyah yang udhiyah tatawu tapi yang itu udhiyah sunnah nanti sepertiga itu disedekahkan pada orang fakir jadi ada yang untuk orang kaya juga sebagai hadiah walam yurajih lan orang unggulake sapa Nawawi Imam Nawawi firrodoti ing dalam kitab Rodoh wasli halan asli Rodoh sa'ani siji min hadainil wajhaini saking ila wajah loro yang antara 2/3 disedekahkan semuanya. Ini Imam Nawawi merojehkan dalam kitab Tashih Tambih. Ada kil mengatakan dihadiahkan yang sepertiga kepada
orang-orang kaya juga, orang-orang Islam, dan disedekahkan bagi orang-orang fakir miskin seperti yang lain. Imam Nawawi dalam kitab Rawdah dan asalnya tidak mengunggulkan salah satu pun dari dua hal itu. Artinya tidak komentar apapun. Wala yabi'ulan ora kana adol, tidak boleh menjual. Ayah rumu tegese haram. Alal mudhahi ngatasi wong kang kurban apa bea usyain adol siwiji-wiji minal udhiyati saking hewan kurban. Ai min lahmiha saking dagingnya udhiyah au sya'riha tawa rambutnya udhiyah au jildiha tawa kulitnya udhiyah. Tidak boleh rambutnya, kulitnya, dagingnya dijual oleh mudhahi, oleh orang yang kurban, enggak boleh. Tapi kalau sudah dibagi kepada orang lain, kemudian orang lain itu kemudian menjualnya, itu beda lagi. Wa yahrumulan haram aidan halimali apa ca'luhun dadekake ing syai' atau udhiyah. Ca'luhun dadekake ing syai' minal udhiyah ujratan ing dadi ongkos, dadi upah lil jazari, maka duwe tukang jagal bagi orang yang menghormati yang jagal kambing itu kemudian diberikan ongkos berupa kulit, katanya itu enggak boleh. Walau kanat senajan ono pola udhiyah ikut tatawuan udhiyah tatawu, walaupun udhiyahnya itu udhiyah yang sunnah, tetap tidak boleh untuk dijual atau dijadikan upah. Wayut emulan aweh panganan sopo mudhahi, orang yang kurban itu memberikan makanan hatman lan wajib minal udhiyati saking udhiyah al mutatawai kang den gawe sunah apa biha udhiyah, memberikan makanan al fuqara ing orang fakir wal masakin orang miskin. Wajib hukumnya memberikan makan pada fakir miskin bagi orang yang melakukan udhiyah. Wal afdalu kang utama, yang paling utama iku atasaduku gawe sedekah bijamihi ya kelawan sekabehane udhiyah. Yang utama ya semua udhiyah yang daging sedekahkan semuanya. Illa lukmatan angin sak pulukan au luqoman atau beberapa pulukan, kecuali beberapa suapan-suapan ya tabaraku kang ala barokah sopal mudhahi wong kang kurban bi akli haklan mangan udhiyah. Ya orang yang kurban itu ya tabarukan memakan sedikit ya barang sesuap 2 suap nasi dengan lauk kambing katakan atau sapi. Fa innahu kana kelakuan iku yusanu dan sunake. Karena itu disunahkan lahu kata mudhahi apa dalika mengkono-mengkono karena memang disunahkan itu untuk memakan sedikit itu disunahkan. Ya baik tabaruk memakan sedikit sebagai tabaruk itu sunah bagi mudhahi. Wa idza akala kana mangan sapa mudhahi al ba'dha ing sebagian. Wa tasaddaqan gawe sedekah sapa mudhahi bil bakilan sebagian kang meneh hasola mengko hasil lau kate mudhahi apa sawabut tadhiyati ganjarane udhiyah, ganjarane kurban bil jamikan sekabehane. Kalau kemudian dia makan sebagian kemudian disedekahkan yang sisanya, maka hasil baginya pahala udhiyah semuanya, termasuk yang dimakan itu ya dihitung sebagai udhiyah. Wa tasadduqulan gawe sedekah bil ba'di kelawan kang sebagian kang weneh. Alam fi akamil akikah. Ya intinya untuk kurban, intinya ya kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik karena Allah. Kemudian hukumnya sunnah muakkad tapi kifaiyah. Hewan yang cukup untuk dijadikan kurban kalau jenis domba umur 1 tahun masuk tahun kedua. Kambing berarti kambingnya yang bukan gembel 2 tahun masuk tahun ke 3. Onta 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi 2 tahun masuk tahun ke-2. Kalau onta untuk 7 orang, sapi juga sama, tapi kambing untuk 1 orang. Tapi utama kambing untuk 1 orang daripada persekutuan membeli 1 onta katakan. Ada 4 hewan yang tidak sah dijadikan untuk kurban, yaitu hewan yang buta ya pijak, hewan yang pincang kakinya patah, hewan yang sakit yang sangat parah, atau hewan yang sangat-sangat kurus karena dari dampak sakit itu sehingga dia hilang sumsumnya, hilang lemak-lemak, pokoknya dagingnya sudah sangat kurus kering. Tapi kalau hewan-hewan yang hanya karena dikebiri sah untuk kurban.
yang pecah tanduknya tapi masih tidak ngefek pada daging, sah untuk kurban, bisa. Atau hewan yang tidak punya tanduk tetap sah untuk kurban. Kemudian tapi tidak sah untuk kurban hewan yang terpotong telinganya, ya tidak sah, atau lahir tanpa telinga, atau terpotong ekornya atau sebagian, itu tidak sah. Waktu penyembelihan dari mulai sholat Id sampai hari raya selesai sampai hari tasyrik, akhir hari tasyrik. Dan kesunahannya itu tadi baca basmalah, sholawat, baca takbir, menghadapkan ke kiblat. Kemudian membacakan doa untuk supaya diterima. Boleh untuk memakan orang yang kurban ini, tapi maksimal sepertiga kalau tatawu. Kalau hewannya kurbannya nadar, wajib diserahkan semuanya untuk tasodduk. Itu intinya, tidak boleh menjual daging kurban atau memberikan daging kurban untuk upah orang yang jagal atau orang yang hormat, itu tidak boleh. Ini keterangan tentang masalah bab kurban yang ini ibadah sosial ya, termasuk luar biasa. Ini milahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu yang pertama sejarahnya tentang penyembelihan Nabi Ismail dan sebagainya. Intinya mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah udhiyah tiap tahun sebagai bentuk aplikasi dari pengamalan agama kita. Karena Pak yakin setiap orang mampu kalau mau untuk melaksanakannya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.